Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mar'atus sholihatu, ini perempuan yang solih, yang baik. Hadis ini menjelaskan tentang ciri wanita yang solihah. Wanita yang solihah terhadap siapa? Suaminya. Terhadap suaminya. Perhatikan mbak-mbaknya ya. Semoga Allah paring jadi wanita yang solihah. Dan semoga tidak menjadi wanita yang sangar. Ada wanita sangar itu ada. Namanya mar'atus sholihah. Tapi nyokotan. Mahwal nyokot. Tapi bukan pengertian sesungguhnya ya. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid qala hadatsana Andi qala. Berkata siapa Abi? Lafaz hadatsana Haywah. Wa zakara dan menceritakan siapa Abi? Menceritakan siapa Abi? Akhara. Itu apa? Akhara. Roknya harokatnya fathah. Artinya Abi juga menceritakan guru yang lain selain Haywah. Jadi Abi mendapat mangkulan hadis dari Haywah, tapi dia juga menceritakan bahwa dia dapat hadis tidak hanya dari Haywah, tapi pada guru lain juga, yang mana oleh Abi tidak disebutkan namanya, guru yang lain. Amba'ana Surahbil bin Syarif anau sami'a Abdurrahman al-Qubuliyah yuhadisu an Abdullah bin Amr bin As ada yang kalau yang lafadznya akhoru dicorek aja ya, diganti akhoro. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa nanti? Inna dunya, sesungguhnya dunia, kullaha, semua dunia, iku mataun, kesenangan. Semua isi dunia itu penuh dengan kesenangan. Wa khairu mata'i dunya, sedangkan sebaik-baiknya kesenangan dunia iku al-mar'atu sholihah, wanita yang baik. Sedangkan sebaik-baiknya kesenangan dunia, di antara kesenangan dunia yang paling baik adalah memiliki istri yang sholihah, istri yang baik. Nah, istri yang baik kayak apa? Hadatsana Hisam bin Amr, hadatsana Sadaqah bin Khalid, hadatsana Utsman bin Abi Atikah an Ali bin Yazid anil Qasim an Abi Umamah anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu, sesungguhnya Nabi iku kana ada siapa Nabi, ana iku yaqulu bersabda siapa Nabi. Mastafaza, tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan manfaat, faedah, atau tidak mengambil manfaat siapa al-mu'minu, orang iman, ba'da taqwallah, setelah takwa kepada Allah, khairan, yang lebih baik, lahu, bagi orang iman, min zaujin sholikatin, daripada istri yang baik.
orang iman setelah memiliki takwa Allah, setelah orang iman takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, menetapi kebenaran, setelah orang iman setelah memiliki takwa Allah, sesuatu yang lebih baik yang harus diambil manfaat oleh orang iman adalah memiliki istri yang baik. Jadi setelah orang iman mempunyai takwa Allah, setelah itu sesuatu yang paling baik yang bisa diambil faedah, yang bisa diambil manfaat atau mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat untuk orang iman adalah mempunyai istri yang salihah. Jadi setelah takwa Allah berupa menetapi kebenaran, menetapi Quran, hadis, taat Allah Rasul, seorang iman itu sesuatu yang untuk dimiliki, diambil manfaat atau mendapatkan manfaat bagi orang iman adalah yang paling baik adalah istri yang salihah, istri yang baik. Tandanya apa istri yang salihah? In amara, jika perintah siapa orang iman pada istri, atau abdum maka taat siapa istri pada orang iman. Yang pertama, kalau diperintah taat, tidak banyak alasan. Selama perintah dari suami itu mampu dikerjakan dan tidak maksiat. Nah ini, tidak maksiat. Bahkan kalau hadis yang lain, walaupun istri dalam kondisi sedang di dapur masak, kalau diperintah maka supaya meninggalkan kesibukannya untuk mendatangi suami. Bahkan dalam hadis lain, bahkan saat suami punya hasrat berhubungan dengan istri, kondisinya berada di atas sekeduk onta waktu naik kendaraan, maka saat itu harus dilayani di tempat itu juga. Jangan sampai taatnya istri, abang punya uang buat sayang, tapi kalau abang nggak punya uang, kantong kempes buat tendang nanti. Itu berarti istri matre itu ya. Sukanya ya kalau punya uang, kalau nggak punya uang nggak suka. Namanya keluarga itu kadang Allah beri rezeki banyak, kadang sedikit. Kalau bisa wanita itu pinter-pinter nyelengi, mawal nyelengi, nabung, pinter nabung. Jangan sampai dikasih belanja 50.000 malah habisnya 100.000. Wah, ini nanti gak baik ini. Yang kedua, wa in nazara, jika melihat siapa suami ilaiha kepada istri, sarathu maka menyenangkan siapa istri kepada suami. Kalau dilihat istrinya dilihat itu menyenangkan. Nah, faktor yang membuat suami menyenangkan itu ada beberapa hal. Bisa pertama karena memang istrinya cantik, sehingga memandang istri itu gak bosan-bosannya. Daripada melihat yang lain, ternyata cantik istri saya. Nah, dalam hal cantik bagi hadapan suami tergantung suaminya. Ya bayar, dia mau memilih dan sebagainya. Kadang-kadang suaminya menganggap dia adalah istri yang paling cantik di dunia, padahal orang lain itu melihat gak mentolong lihat. Ya bayar, ada. Tapi memang ada istrinya memang cantik betul. Istrinya memang cantik betul. Bukan hanya menurut suaminya.
Yang kedua, karena akhlaknya baik. Suami senang melihat istri karena akhlaknya baik. Sopan santun, tata krama. Sama suami selalu meninggikan, menghormati sang suami. Kebaikannya, kejelekannya disimpan rapat, tidak diceritakan untuk umum. Kebaikannya selalu dikenang. Seperti istrinya Nabi Ismail yang kedua ya. Jangan jadi istrinya Ismail yang pertama, akhirnya diceraikan itu. Itu termasuk akhlaknya baik. Yang ketiga, suami senang memandang istrinya karena ahli ibadah, tertib dalam melaksanakan ibadah. Apalagi punya anak banyak, pinter di dalam ngeramut dan mendidik anaknya. Itu paling utama, Mbak. Anak itu baik dan tidaknya tergantung paling utama faktor ibunya. Faktor ibunya. Maka yang dikatakan madrasahnya anak adalah seorang ibu. Maka baik dan tidaknya seorang anak paling dominan adalah peran seorang ibu. Yang keempat, yang ketiga, wa in aksama, jika sumpah siapa suami alaiha atas istri, sumpah pada sesuatu, misalnya kamu harus mengerjakan ini, kamu jangan mengerjakan ini, kamu jangan keluar rumah pada saat saya pergi. Misalnya sumpah demi Allah nih. Misalnya itu. Pokoknya sumpahnya suami tidak maksiat. Abrahu, maka memperbaiki siapa istri pada sumpahnya suami. Artinya istri mentaati isi sumpah dari suaminya. Yang keempat, wa indoba, jika pergi siapa suami anha dari istri, meninggalkan istrinya, nasihatku, maka memperbaiki atau beres siapa istri pada suami, fi nafsiyah, di dalam dirinya istri, wa malihi, dan hartanya suami. Ketika suaminya pergi, maka istri ini beres dirinya terhadap dirinya, berbuat baik untuk suami terhadap dirinya. Artinya dirinya dijaga dari serong, dari pelanggaran, dan hartanya, menjaga harta suami. Bisa musyid. Kalau ditinggal suami, maka istri jangan berpenampilan yang cantik. Klumbruk gak apa-apa. Apa klumbruk itu? Pokok penampilannya biasa saja. Kalau suaminya pergi, jangan sekali-kali, kalau bisa istri jangan penampilan yang cantik. Kalau ada suami saja, silakan berpenampilan yang cantik. Karena kalau penampilan yang berlebihan saat suami tidak ada, itu memancing laki-laki lain untuk menggoda, merayu, bahkan bisa terjadi serong. Ana bin Nasr bin Abdillah bin Ar-Rahman bin Abdurrahman An-Musawwir Al-Kimyiri an Ummi qalat sami itu Umma Salamah, itu fatkanya diganti dhamma. Taqulu, berkata siapa Umma Salamah, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi, ai mura'atin, mana wanita, matat yang mati siapa perempuan, wajah dua, sedangkan suaminya perempuan, anda dari perempuan, iku rodin, orang yang ridho, dakhalat, maka masuk siapa wanita al-jannah, pada surga. Mana wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho terhadap istrinya, maka istri itu masuk surga. Ini jangan disalah tafsirkan. Ya jelas ridho, habis mati cari lagi. Bukan itu pengertiannya, Mbak. Bukan itu pengertiannya. Iya, kalau mati saya, nanti kan kamu cari lagi.
bukan itu pengertiannya. Tapi ridhonya suami karena kesolihatannya istri, selalu dikenang baiknya dan merasa ketinggalan, merasa ditinggal, sehingga dalam hatinya itu sulit untuk melupakan kenangan manis seorang istri yang salihah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri yang pertama adalah Khadijah. Ini karena Khadijah itu istri yang baik, salihah. Selama Nabi punya istri Khadijah, Nabi tidak pernah memadu punya istri setelah Khadijah. Artinya saat Khadijah masih hidup. Jadi selama Khadijah hidup itu Nabi gak wayang, masih ada. Jadi dalam hadis begitu, kenang yang sangat dikenang oleh Nabi. Walaupun umurnya Khadijah lebih tua daripada Nabi. Khadijah 40 tahun dan Nabi umur 25 tahun. Beda sangat jauh sekali, 15 tahun. Walaupun istrinya lebih tua, tapi karena kebaikannya selalu dikenang. Bahkan satu-satunya istri yang punya anak ya Khadijah. Satu-satunya istri. Dari Khadijah itu punya anak 7. Perempuannya 4, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Sedangkan cowoknya 3, Qasim, Thayyib, sama apa sih? Laki-lakinya 2 atau 3 ya? Kalau dari budak 1 Ibrahim, Qasim, Thayyib, Ibrahim itu dari budak. Salah itu. Yang saya ingat itu. Sampai setelah Khadijah meninggal, perempuan yang dinikah saat hari itu ada 2. Aisyah dan Saudah. Ada yang menerangkan Aisyah yang pertama, baru Khadijah, baru Saudah, atau ada yang menerangkan Saudah baru Aisyah. Hanya Aisyah dinikah itu tapi belum dijima karena masih umur 6 tahun. Sangat cabai rawit sekali. Masih 6 tahun Aisyah. Ini. Maka katakannya Aisyah wanita yang paling saya cemburu di antara istri-istri Nabi, enggak ada lain adalah Khadijah. Padahal saya tidak pernah menjumpai hidupnya Khadijah, tapi yang paling saya cemburu adalah Khadijah, karena Nabi selalu menyebut kebaikannya Khadijah. Enggak ada yang bisa mengalahkan kebaikannya Khadijah. Babun adapun ini bab. Hadatsana Muhammad bin Ghailan, hadatsana Nadir ibnu Sumailin, akhbarana Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu seandainya ada aku itu amiron, orang yang perintah, ahadan pada seseorang, ayat juga bahwa saya sujud siapa ahad li ahadin pada seseorang, lamar tu niscaya perintah aku Nabi almar'ata pada perempuan, antas juga bahwasanya sujud dia li zaujia pada suaminya. Andai kata boleh saya perintah seseorang untuk sujud pada seseorang, niscaya wanita yang saya perintah untuk sujud di hadapan suaminya. Babun adapun ini bab. Hadatsana Hanaf, hadatsana Mulazim bin Amr. Amr itu ada wawunya tapi pindah ke kola ya. Wawunya itu didekatkan ke ro. Kalau nggak ada ro, nggak ada wawunya, ini bacanya Umar. An Mulazim bin Umar. Tapi ini tulisannya Amrin. Maka setelah ro dikasih wawu. Wawunya itu terlalu mendekat kepada kola. Paham ya? Wawunya dipindah ke dekat dengan ro, jangan dekat dengan kola.
Hadatsana Mulazim bin Amr qala, berkata siapa Mulazim? Dong enggak ini? Wawunya didekatkan dengan ro dan fathahnya dibuang. Fathahnya wawu itu dibuang. Wawunya juga dicorek aja. Dicorek, setelah dicorek wawunya dan fathahnya, wawunya terus dipindah ke ro. Qala berkata siapa Mulazim bin Amr? Hadatsani Abdullah ibnu Badrin an Qais bin Talqin an Aziz bin an Albin rupanya Talqi ibnu Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida rajul ketika seorang laki-laki dia memanggil siapa rajul zaujatahu pada istrinya rajul. Lihajati untuk hajatnya rajul. Lihajati lil jima'. Hajat untuk jima'. Manggil istri untuk diajak jima'. Faltati maka supaya datang siapa istri pada suami. Artinya supaya dilayani. Wa ingkanat walaupun ada siapa istri ala tanur atas dapur, walaupun istri sedang memasak, sedang masak, tapi ya diomongi apa yang baik. Mas, ini saya mau masih masak ini mas. Masakannya dimatangkan dulu apa sekarang langsung? Nah, kalau langsung gua patiin dulu ya. Nah, apa enaknya dimatangkan dulu, nanti ayam tak mandi dulu yang bersih. Pakai minyak yang nyong-nyong yang bagus, ya. Nanti pelayan servisnya lebih memuaskan mas. Nah, Kafun, ada sana Abu Sufyan wa Musa bin Hizam terus mau puasa ini. Kola, ada sana Husain bin Ali yang ngantuk om. Sebab ini nggak ngantuk sampai. Anda tidak Al-Maisarah Al-Ajai Anabi Hazim Anabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abi Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu ya, saudara sekalian ini maksudnya seperti itu kita ambil baiknya. Ingat masa pertama melamar dia. Kita berupaya untuk mendapatkannya. Jangan sampai setelah didapatkan dianggap sebagai barang rongsokan. Ingat perjuangannya. Bisa dipahami ya? Ada dulu salah satu ulama sepuh juga gurunya Bapak pembina guru Pak Guru Pak Bumi, itu dia punya istri marah ya. Kalau dimarahi dia tahu diem. Ya mesti kalau dimarahi diem aja, ngomong. Jangan diem aja. Suaminya diem aja. Soalnya kalau saya ngomong nggak ada gunanya. Saya ngomong satu kecap, dia jawabnya 2 kecap. Saya ngomong 2 kecap, dia jawabnya 3 kecap. Kalau saya ngomong 3 kecap, berkecap, nggak ada gunanya. Diem main. Setelah diem mau pergi, mesti kalau diem terus pergi. Jawab. Nah, ini. Tapi suaminya diem main. Terus waktu ditanya beliaunya, kok begitu Pak sampean? Apa nggak marah-marah? Dua marah istri kok diem aja. Jawabnya dia, iya kondisi emosi. Tapi istri saya baik kok, masih taat sama saya. Loh kok bisa Pak? Iya. Nyatanya malam-malam saya minta dikasih itu. Berarti masih taat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh ini bab istri masalahnya ya Pak ya. Memang ini memacu untuk laki-laki, nasihat untuk laki-laki. Mbaknya jangan didengar. Istausu, wasiatlah kalian. Artinya memperbanyaklah memberi nasihat kalian. Binisa pada istri. Kalian berusahalah banyak-banyak memberi nasihat kepada istri, tapi nasihat yang menyejukkan. Karena fa'inal mar'at sesungguhnya istri kukuliat diciptakan siapa istri mindilak dari tulang rusuk. Karena istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Iga wekas, tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Asalnya istri yaitu Ibu Hawa.
Kenapa kok Hawa? Maknanya adalah wanita yang punya nyawa. Karena Hawa diciptakan dari makhluk yang bernyawa. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Wa inna awajasain, dan sesungguhnya lebih bengkoknya sesuatu didilak di dalam tulang rusuk iku aklahu, atasnya tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang letaknya paling atas. Nah, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang atas sendiri dan sebelah kiri. Jadi yang paling bengkok. Maka karena itu, karena istri adalah dari tulang rusuk yang atas yang paling bengkok, fa'in dahabata, maka jika berbuat kamu, tukimuhu, menegakkan kamu, meluruskan kamu dengan keras, dengan kasar, hu pada tulang rusuk, kasar tahu maka memecah kamu hu pada tulang rusuk. Kalau diluruskan dengan cara keras, jangan cara kasar, maka kamu akan memecah tulang rusuk itu. Kalau nasihat sama istri dengan nasihat yang keras, itu menjadikan dia putus asa, bahkan nekat, bukannya sadar. Ini nggak sadar malah. Wa in tahu dan jika meninggalkan kamu pada tulang rusuk, dibiarkan, nggak dinasihati si istrinya, lam yazal, maka tidak henti apa tulang rusuk iku awaja bengkok, akan selalu bengkok. Maka dari itu fastausu, maka memberilah nasihat kalian, wasiat kalian binisa pada istri. Sering-seringlah kalian memberi wasiat pengertian terhadap istri. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah an Sulaiman at-Taimi qala sami'tu Abu Utsman an-Nahdi an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, maka aku tidak meninggalkan aku ba'di setelahku Nabi fitnatan pada fitnah al-dara yang lebih membahayakan ala rijal atas beberapa orang laki-laki minan nisa daripada wanita. Saya tidak meninggalkan fitnah setelahku yang paling membahayakan terhadap orang laki-laki daripada wanita. Wanita kayaknya lemah, tapi ternyata penggoda yang paling berhasil dan paling banyak menghancurkan laki-laki adalah wanita itu sendiri. Katanya lemak-lemak. Ya Pak ya. Tapi laki-laki bisa kalah. Maka ini hati-hati untuk laki-laki. Dan mbak-mbaknya jangan menjadi an-nisa'u khibalatus syaitan. Anak muda as-sababu subbatun minal junun, cabang dari orang-orang gila. Ini jadi. Maka Umar bin Khattab mengatakan innan nisa'a apa ya? Saya timu kulikananakum fakulukum innan nisa'a saya timu kulikananakum na'udzubillahi min kaidis sayatin, itu ya. Tapi Aisyah enggak terima Aisyah itu. Bukan setan wanita itu, tapi innan nisa'a rayatimu kulikananakum fakullukum tuhibbu samar royatin. Wanita itu merupakan bunga-bunga yang semerkah, bermunculkan bau harum untuk kalian semua. Maka kalian semua laki-laki suka untuk mencium bau harum itu. Maka kita ambil asli wanita diciptakan adalah menjadi pendamping yang baik bagi orang laki-laki. Jangan sebagai penghancur orang laki-laki. Seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'urah itu hancur keimanannya karena siapa? Karena istri, karena wanita. Maka mas-masnya pintar-pintarlah mencari istri. Tapi kalau cari sempurna ya sulit. Kalau katanya ada 4 yang harus dicari. Di Jamalia karena cantiknya, Wali Malia karena hartanya,
wali nasabiyah karena nasabnya, wali diniyah karena agamanya. Tapi Nabi mengatakan itfar bidzatiddin, pilihlah yang mempunyai kepahaman agama. Itu yang paling utama, kepahaman agama. Syukur-syukur sudah paham agama, mubalighah, pengertian, anaknya orang kaya raya, anak tunggal, bapaknya sudah tua lagi. Nah, ada sana di babu kufranil asir, bab mengkufuri suami. Wa kufrin dan kufur, ba'da kufrin setelahnya kufur. Bab mengkufuri suami dan kufur setelahnya kufur. Artinya kufur di hadapan suami ini bukan merupakan kafir murtad dari agama. Ya dosa itu, dosa besar itu bagi wanita. Di dalam hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas qala Rabi sallallahu alaihi wasallam. Uritu diperlihatkan aku nanti an-nar pada neraka. Ternyata faida aktsar ahliya, maka ketika itu lebih banyaknya penghuninya neraka iku anisa wanita. Yakfurna kufur mereka wanita. Pada waktu saya Isra Mi'raj, saya diperlihatkan neraka. Ternyata paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Karena wanita mengkufur. Karena wanita itu kufur. Kila dikatakan, ayat purnabilah, adakah kufur mereka bilah dengan Allah? Kok banyak yang ke neraka, apa karena mereka mengkufuri Allah? Qala Nabi, yakfurna kufur mereka al-asir pada suami. Wanita itu bukan kufur kepada Allah, tapi kufur terhadap suami, tidak bersyukur kepada suami. Wa yakfurna dan kufur mereka al-ihsan pada kebaikan suaminya tidak diakui. Prakteknya, walau aksanta, seandainya berbuat baik engkau ila iddahuna pada salah satu mereka istri, ahdaro pada masa yang lama, sumaroat kemudian melihat siapa istri mingka dari engkau suami sayan pada sesuatu yang membencikan, qalat maka berkata siapa istri, maroa itu tidak melihat aku mingka dari engkau khairan pada kebaikan qatu sama sekali. Prakteknya ini, kalau kamu sebagai suami berbuat baik kepada salah satu mereka istri di waktu yang lama, ternyata setelah itu istri melihat sesuatu yang dibenci dari kamu. Apa mungkin minta sesuatu ternyata enggak dikabulkan. Minta keinginannya enggak dikabulkan misalnya. Ada enggak cocok. Maka istri berkata, saya sama sekali tidak melihat kebaikan dari engkau suami. Padahal anaknya banyak. Kok nggak pernah enak bagaimana mbak? Anaknya padahal 5 mbak. Itu berarti nggak mengakui kebaikan suami. Maka sebagai perempuan jangan seperti itu. Ya saling pengertian antara suami dan istri. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala ambana Muhammad bin Ja'far qala ambani Zaid bin Aslam an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata siapa Abi Sa'id, kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan di dalam hari raya Kurban au fitrin atau hari raya fitri, ilal mushola menuju tempat sholat. Nabi keluar dari rumah menuju ke tempat sholat Id di waktu hari raya Kurban atau hari raya Fitri. Pamaro maka lewat siapa Nabi ala nisa atas perkumpulan wanita. Kalau ini ada salah-salahnya. Setelah Nabi sholat Id, Nabi khutbah.
Ternyata di waktu Nabi khutbah ini Nabi punya persangkaan, punya anggapan bahwa khutbah Nabi ini suaranya nggak nyampe ke belakang kalangan wanita. Karena dulu nggak pakai sound system. Dulu suara asli. Akhirnya Nabi lewat, artinya mendatangi perkumpulan wanita itu. Didatangi, dinasihati secara langsung. Faqala Nabi, ya ma'syaran nisa, wahai golongan wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian wanita. Para wanita, kalian banyaklah sedekah. Karena ini maka sesungguhnya aku uritukunna, diperlihatkan aku kunna pada kalian wanita, aktsar alinar. Karena saya diperlihatkan di waktu Isra Mi'raj paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Ya kalian semua. Kalian semua wanita. Jadi banyak wanita yang mengkapling neraka. Mengkapling neraka. Fakulna maka berkata mereka wanita, wa bima sebab apa ya Rasulullah? Kenapa kok begitu? Kala Nabi, tuksirna, memperbanyak mereka wanita al-lakna pada laknat, mendoakan jelek, wa takfurna dan mengkufuri mereka kalian. Kaulang tuksirna, mengkufuri kalian al-lakna pada laknat, wa takfurna dan mengkufuri kalian al-asir pada suami. Karena kalian banyak mendoakan jelek, melaknati, mudah berkata jelek, laknat, dan mengkufuri terhadap suami. Marah itu tidak melihat aku min naqsil aklin, dari orang yang kurang akalnya, wajinin dan agamanya, namun adhaba bisa mengalahkan linil rojul pada akalnya orang laki-laki, al-hazimi yang cerdas, yang cerdik, yang pinter, min ihdakuna daripada salah satu kalian wanita. Ketahuilah, saya tidak melihat orang yang akalnya kurang, agamanya juga kurang, namun bisa mengalahkan seorang laki-laki, akalnya orang laki-laki yang cerdas, yang pinter, bisa hancur, kalah daripada kalian wanita. Wanita itu akalnya kurang, kemudian agamanya kurang. Namun walaupun kurang begitu, bisa mengalahkan akalnya laki-laki yang pinter. Walaupun pinter kaya apa, nek terus dirayu wanita, wah, bisa-bisa lupa diri. Kulna berkata mereka wanita, wa ma apakah muqsalu dinina wa aqlina, kurangnya agama kami dan akal kami ya Rasulullah, apa kekurangan kami itu? Qala Nabi, alaisa adakah tidak ada apa syahadatul mar'ah, penyaksiannya seorang wanita, mitlu nisfi syahadati rajul, semisal separuhnya penyaksiannya orang laki-laki. Bukankah saksinya wanita itu, seorang wanita itu separuh dari orang laki-laki? Kalau saksi 2, berarti perempuan harus berapa? 4. Itu. Kulna menjawab mereka wanita tadi, bala ya. Iya Nabi. Kala Nabi, fadzalika maka demikian itu min nuqsani aqliha, dari kekurangan akalnya wanita. Itu lafadznya bisa fadzalika atau bisa fadzaliki, ka atau ki. Alaika adakah tidak ada idza hadat ketika haid siapa wanita, lam tusolli maka tidak sholat dia, walam tasum dan tidak puasa dia. Apa betul? Qulna menjawab mereka wanita, bala iya. Qala Nabi, fadzalika atau fadzaliki.
maka demikian itu minuksoni dinia, dari termasuk kekurangan agamanya wanita. Itu kekurangannya. Babun hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Abi Qair an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, iyakum takutlah kalian berdukul pada masuk ala nisa atas wanita. Kalian takutlah masuk ke rumah wanita, jangan ngapeli wanita yang bukan mahramnya, enggak ada mahramnya, yang enggak ada hubungan mahram. Faqala rajul minal ansor, ya Rasulullah, aparaita adakah melihat engkau Nabi alhamma pada ipar? Bagaimana kalau ipar IP? Itu bagaimana? Ipar IP sama saja. Ipar itu tidak sebatas, kalau untuk laki-laki tidak sebatas saudara-saudaranya istri atau saudara-saudaranya suami berupa kakak atau adiknya, bukan sebatas itu, tapi seluruh mahram sementaranya suami itu termasuk dikatakan ipar. Kalau istri berarti kalau suami punya adik atau kakak laki-laki, atau suami punya keponakan. Keponakan berarti kalau keponakan anak-anaknya bibik atau pamannya suami, itu ipar. Termasuk paman-pamannya suami. Paman-pamannya suami itu juga termasuk ipar. Itu termasuk ipar namanya. Itu kan mahram tapi sementara. Bahaya. Kalau Nabi al-kamu adapun ipar itu al-maut bahaya. Ipar itu bahaya. Karena kenapa dikatakan bahaya? Karena bagi orang lain, umpama masuk keluar rumah, bagi orang lain itu nggak ada yang mengingatkan dan menegur. Karena apa? Dianggap itu saudaranya. Sehingga bisa dimungkinkan dalam segi pelanggaran itu lebih ini. Maka alhamdu aku zauj wa ma'asbahu min aqarifi zauj. Contohnya Ibnul Am, misanan misalnya. Misananya suami malah nggak mahram ya. Berat lagi itu malah. Maka hati-hati. Babun hadatsana Muhammad bin Arota. Itu apa? Ibnu Ar-Aratu ya. Apa tuh? Itu sudah benar kalau. Hadatsana Syu'bah an Qatadah an Zurarah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza batat ketika bermalam siapa almaratu wanita muhajiratan dengan meninggalkan firasa zaujiyah pada tempat tidur suaminya, pada alasnya suami, tempat tidur suami, ngambek. Ini enggak sengaja enggak mau menemani suami, la'anatha maka melaknatiha pada istri siapa malaikat para malaikat hatta tarji'a sehingga kembali siapa istri. Maka kepergian istri ini dilaknati malaikat sampai dia kembali lagi. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Amr bin Asim hadatsana Amam an Qatadah an Muwarid an Abi Ahwas an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Al-mar'atu adapun wanita itu auratun aurat. Wanita itu anggota badannya semuanya itu aurat. Fa idza kharajat maka ketika keluar siapa wanita itu keluar dari rumahnya, istasrafa maka menganggap mulia atau menghias-hiasi pada wanita siapa setan. Maka setan menghias-hiasi, menganggap mulia pada wanita itu di hadapan pandangan seorang laki-laki. Jadi kalau laki-laki melihat wanita itu, ada saja pikiran fiktornya laki-laki kepada wanita itu. Apa fiktor itu? Pikiran kotor. Wanitanya nggak cantik, tapi fokus pandangan laki-laki bukan pada paras wajahnya, tapi bisa pada
pangkatnya mungkin. Orangnya hitam, jelek, pangkatnya trepes, pandangannya pada bempernya lagi mungkin. Ada saja, namanya gangguan setan itu ada. Bahkan akan terjadi. Seorang laki-laki kakek-kakek sudah tua, nggak bisa jalan, bisa memperkosa itu loh. Lucu loh. Kakek-kakek udah tua nggak bisa jalan, tapi bisa memperkosa. Maka mbak-mbaknya hati-hati mbaknya. Mbak, hati-hati. Pakai baju jangan ketat. Maka di dalam hadis tentang waktu Nabi Isra Mi'raj menceritakan macam-macamnya siksaan penderitaan wanita di neraka. Termasuk wanita digantung pakai rambutnya, otaknya mendidih. Itu ternyata apa? Wanita yang menampakkan rambutnya. Padahal rambut itu kalau kelihatan, ini bisa nggak memancing nafsu birahi laki-laki? Bisa nggak mas? Hanya sebuah rambut. Bisa, tapi sangat kecil sekali ya rambut. Nah, apalagi menampakkan anggota badan yang lain yang tentunya ini lebih cepat memancing hasrat laki-laki. Tak rambut aja kelihatan segelintir atau apalah, itu sudah cukup untuk menyiksa wanita digantung di neraka. Babun, hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Ibnu Abi Adiyin an Syu'bah an Sulaiman Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi, idza da'a ketika memanggil siapa rajul seorang suami imra'atahu pada istrinya, dipanggil ila firasi pada tempat tidurnya, diajak hohohihe. Jengkang jengking. Sahabat maka menolak siapa istri. Sorry ya mas ya. Sorry. Antasia bahwasanya datang siapa istri. Nolak. La'anatha maka melaknati pada istri siapa al malaikat para malaikat. Hatta tusbika sehingga pagi-pagian siapa istri. Sampai pagi dilaknati oleh malaikat. Maka kalau nolak ya yang baik. Tapi suami juga harus tahu diri. Wong istrinya sakit kok minta itu tenemenan gitu. Wong istrine wis lara, cuapek. Wah ini jenenge pemerkosaan itu namanya. Pemerkosaan istri. Maka seorang suami harus banyak mencari jalannya syukur dari istri. Istrinya syukur punya istri kayak apapun, itu pilihan kamu. Kalau istrinya tinggi disyukuri ya, alhamdulillah saya punya istri tinggi. Kalau genteng pecah kan bisa betulkan. Saya kalau punya istri pendek, alhamdulillah nggak apa-apa pendek, gendongnya ya gampang. Kalau ada apa-apa bisa cepat sembunyi di. Istrinya gembrot disyukuri, alhamdulillah saya punya istri gembrot, nggak bisa beli kasur. Ini ada empuk Punya istri kok kulitnya hitam mulus. Nggak apa-apa saya punya istri hitam, kan diajak ke kota, ke desa, nggak berubah warna kulitnya. Sampai punya istri yang triwis, cerewet. Alhamdulillah nggak apa-apa istri saya cerewet. Yang penting tidak bisu. Nah, itu insya Allah kalau kita cari kelebihan istrinya kelebihannya itu insya Allah lebih banyak bisa bersyukur. Karena semuanya tidak ada yang sempurna, ada kekurangan dan ada kelebihan. Babun adapun ini bab fil khul'i di dalam mencabut cerai, minta cerai, mencabut pernikahan pada suami. Bagaimana khulu' itu? Hadatsana Sulaiman bin Harbin hadatsana Hamad an Ayyub an Abi Kilabah Nabi Asma an Tauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aimra'atin mana istri salat yang minta siapa istri zaujah pada suaminya, tolakon pada cerai, minta cerai kepada suami.
Fi dari selain apa-apa baksin yang bahaya. Artinya tidak ada uzur yang dibenarkan secara syariat. Enggak ada alasan yang membahayakan. Fa haramun maka haram alai atas istri ra'iqatul jannah baunya surga. Maka perempuan itu haram mencium bau surga. Apalagi masuk, mencium aja enggak. Jadi ada faktor yang menunjukkan hadis ini, berarti kalau ada uzur, ada alasan yang tepat, istri boleh minta cerai kepada suami. Tapi syaratnya harus mengembalikan semua pemberian-pemberian suaminya. Di waktu menikah itu pemberiannya, ya tentunya yang bernilai itu pembeliannya, terutama mas kawin. Itu kalau istri yang minta cerai. Contoh yang secara syariat dibenarkan istri untuk minta cerai kepada suami, misalnya suaminya impoten, sudah tidak bisa melayani. Kalau awalnya nggak impoten karena proses ketuaan, itu tetap ada usaha dulu. Hadatsana Abu Bakar, hadatsana Mustaqim bin Dawud bin Ulayyah an Nabi an Laits an Nabi Khattab an Nabi Jur'ah Nabi Idris an Tauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Al-muhtaliat, beberapa wanita yang minta cerai suaminya dengan tidak ada uzur alasan yang tepat menurut syariat agama, iku hunna mereka wanita, iku al-munafiqat, wanita yang munafik. Seorang wanita, para wanita yang minta cerai suami yang tidak ada alasan yang tepat yang sesuai dengan syariat agama, mereka itu adalah wanita munafik. Enggak boleh berarti ya. Babun hadatsana Hasan bin Arafah hadatsana Ismail bin Ayyasin an Bakiri. Itu lafadznya apa? Bujairi. Ya. Yang benar Bakiri. Baknya di fathah, domanya dicoret, jimnya, titiknya dicoret, kasrohnya fathah, fathahnya dicoret, diganti kasroh. An Bakiri hak. An Bakiri bin Sa'idin an Khalid bin Ma'dan an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Mu'ad bin Jabalin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? La tu'ati, tidak boleh menyakiti siapa imra'atun, seorang perempuan, zaujaha pada suaminya, fit dunya, di dalam dunia. Wanita jangan sampai menyakiti istrinya, seorang wanita jangan sampai menyakiti suaminya dengan ucapan atau perbuatannya di dunia. Ila kecuali kalau berkata siapa zauju, istrinya orang laki-laki itu, istrinya laki-laki itu, minal huril ain, dari bidadari yang bermata jeli, dari bidadari yang bermata jeli. Bermata jeli itu matanya yang nggak terlalu lebar, yang nggak terlalu sempit, kemudian hitamnya mata betul-betul hitam, putih yang putih, nggak belelean. Nah, jadi kalau melihat itu matanya melihat kaum laki-laki apa ya? Istilahnya kayak senyum Pepsodent itulah. Itulah. Pandangannya bisa membuat laki-laki selalu untuk ingin melihat dan memandang. Pandangannya bagus sekali matanya. Dia berkata, la tudhi, jangan menyakiti kamu hi pada suami. Kamu jangan menyakiti suami kamu. Kalau talaki, semoga melaknati pada kamu siapa Allah. Semoga Allah melaknati kamu.
Fa inama huwa, maka sesungguhnya laki-laki suami itu indaki di sisi kamu perempuan iku dafilun, orang yang bertempat sementara. Itu jadi tamu, itu ibarat tamu yang singgah ke kamu sementara. Kamu sakiti, awas kamu gak terima saya. Awas macam-macam kamu. Itu suamiku yang nanti yang abadi besok. Kamu di tempat kamu itu masih tamu, itu sementara saja. Marah-marah terus. Nggak terima bidadarinya. Berarti laki-laki itu berarti calon ahli surga. Yusiku hampir ayu parikoki, memisai siapa suami ki pada kamu perempuan ilaina untuk kami. Sebentar lagi dia akan meninggalkan kamu untuk menghampiri kami. Awas loh ya, macam-macam ini. Kamu itu masih ngontrak sementara, itu aja macam-macam. Itu nanti milik saya abadi. Jadi seorang wanita yang di dunianya suka menyakiti suami, istrinya, wayuannya yang di surga itu marah-marah, mencak-mencak. Kitab Taubati, catatannya bab taubat. Kalau berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu tobatlah kalian ilallah taubatan, dengan tobat nasukan yang lahir batin. Tobat yang lahir batin, pengakuan, penyesalan yang diungkapkan di dalam mulut sesuai dengan apa yang ada di dalam isi hatinya. Asa pasti maknanya menawa-menawa, barangkali makna aslinya, tapi maksudnya pasti. Siapa rabbukum, Tuhan kalian, ay kafiro, bahwasanya melebur siapa Allah, antum dari kalian, sayiatikum, pada beberapa kejelekan kalian, dilebur oleh Allah. Wa yudkhilakum, dan memasukkan siapa Allah kepada kalian jannah, pada beberapa surga, diselamatkan dari neraka berupa diampuni dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Tajri, mengalir minta dia dari bawahnya surga opo anhar, beberapa sungai, termasuk sungai air tawar. Ila qauli, sampai firman Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu iku qadirun, kuasa. Berarti berdasarkan di sini perintah Allah di dalam tobat harus lahir batin. Jangan tobat bajingan. Tobat bajingan itu adalah tobat yang dia mengakui kesalahan yang sudah diketahui oleh orang lain. Sedangkan kesalahan yang tidak diketahui orang lain tidak diakui. Itu namanya tobat bajingan. Atau jangan tobat munafik. Munafik yang kecil-kecil, tapi tobat dalam hatinya tidak ada penyesalan. Itu tobat gak lahir batin. Itu termasuk melecehkan Allah itu. Wa qala, berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, kul, berkatalah kaum Muhammad, ya ibadi, wahai beberapa hambaku, aku Allah. Yaitu alladzina, orang-orang asrafu, yang melampaui batas mereka, artinya melanggar, ala anfusihim, atas diri mereka. Hei hamba-hambaku yang melanggar, la taqnatu, jangan putus asa kalian, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu berupa tobat. Dengan tobat itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Innallaha, ya Allah, yaghfiru, akan mengampuni siapa Allah az-dzunub, pada beberapa dosa jami'an, semuanya diampuni oleh Allah. Sebab innallaha, ya Allah, wa ya Allah iku al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, lagi maha menyayangi. Seperti orang itu mandi. Orang itu mandi. Mandi itu adalah membersihkan kotoran. Walaupun sudah mandi, dalam satu hari bisa 2, 3, bahkan lebih. Ibaratnya itu, orang itu mesti melakukan salah. Kullu bani Adam khata'un. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana bin Qubab, hadatsana Ali bin Mas'adah an Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kullu bani Adam iku khata'un, orang-orang yang banyak salahnya. Anak Adam banyak melakukan salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang-orang yang banyak salahnya iku at-taubun, orang yang banyak taubatnya. Kalau banyak salah ya banyak taubatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sekali terhadap orang-orang yang bertobat, mengakui apa yang dia kerjakan dosanya, dan orang-orang yang mau bersesuci. Hadatsana Ahmad bin Sa'id ad-Darimi, hadatsana Muhammad bin Abdullah ar-Raqashi, hadatsana Wa'id bin Khalid, hadatsana Ma'mar an Abdul Karim an Abu Baidah bin Abdullah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ib, adapun orang yang tobat minaz dzanbi dari dosa, iku kaman sebagaimana orang la dzanbalah, tidak ada dosa iku mawujud lahu bagi orang. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang sedikit pun tidak punya dosa. Sama orang punya hutang, dia tidak dikatakan punya hutang kalau sudah membayar hutangnya. Dengan membayar hutang sama dengan orang yang sudah tidak punya hutang. Hadatsana Ya'qub bin Humayd bin Qasib al-Madani, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Ja'far bin Furqan an Yazid bin Asam an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi, lau aqtatum, seandainya berbuat salah kalian, hatta tablughu, sehingga sampai apa foto yakun beberapa kesalahan kalian karena banyaknya, as-sama pada langit karena banyaknya. Tapi sumatu betul kemudian tobat kalian sebelum sakratul maut, sebelum sakrat mati, dia tobat, kalian tobat. Lataba, niscaya menerima tobat siapa Allah alaikum atas kalian. Allah menerima tobat kalian. Tapi syaratnya sebelum sekarat, seperti dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 17 sampai ayat 18. Tobat yang diterima oleh Allah, tobat yang diungkapkan sebelum sakratul maut, atau sebelum sakratul maut atau sebelum mati. Kalau sakratul maut atau di neraka, tobat penyesalan di waktu setelah mati atau saat sakratul maut atau saat di neraka seperti penyesalannya orang-orang kafir, itu tidak ada gunanya. Nah, ini. Atau sebelum hari kiamat, sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, seperti dijelaskan surat Al-An'am ayat 158. Pintu tobat akan terbuka selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Hadatsana Ahmad bin Daud As-Sam'ani, hadatsana Suhaib ibnu Sa'id, hadatsana Ali bin Musyirin an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyab qala sami'tu Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari hamba, yalqa, yang ketemu siapa hamba Allah kepada Allah, ila kecuali zatan bin, orang yang punya dosa. Setiap hamba yang menghadap kepada Allah itu dalam keadaan membawa dosa, melakukan perbuatan dosa. Ila kecuali Yahya bin Zakaria, kecuali Nabi Yahya bin Zakaria. Kenapa? Fa inna Allah, maka dia Allah itu yaqul, berfirman siapa Allah, surat Ali Imran ayat 39. Wa sayyidan wa kasuran. Kalau lengkapnya kan innallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura. Nabi Yahya itu wa sayyidan, menjadi gusti, artinya pemimpin yang diikuti, matbu'an, seorang pemimpin yang selalu diikuti, seorang nabi. Wa hasuran, dan terjaga
terjaga dari seorang wanita. Dia itu kemaluannya itu kayak impoten, tapi nggak impoten. Jadi kemaluannya itu nggak pernah atahiyat. Tapi seperti itu bukan karena penyakit, tapi karena pikirannya, hatinya sama sekali sedikit pun tidak tergores memikirkan wanita. Fiktornya nggak ada. Sehingga sampai-sampai kemaluan itu diam saja. Ini beda dengan orang sekarang. Tidur aja loh, itu bisa bergerak sendiri. Kala Nabi. Wa inna ma dzakarahu, dan sesungguhnya Pak lam yaknya Nabi Yahya iku mislu hudubati saub, sebagaimana rumbaiannya pakaian. Jadi faklam yaknya Nabi Yahya itu seperti rumbaian pakaian. Jadi dia kayak gombal lemes, nggak berkutik. Tapi bukan karena penyakit, memang karena pikirannya itu nggak tergores sama wanita. Wasara dan isyarat siapa Nabi di amilati dengan jari-jarinya Nabi. Nabi mengisyaratkan jarinya, kelentuk gini ya. Nah, jadi nggak gini, jadi isyarat dengan jarinya. Lemes. Maka semuanya itu sebenarnya ujung utama terjadinya pelanggaran karena otak itu bisa menggerakkan seluruh yang lain-lainnya. Ini melihat wanita cantik, otaknya langsung otak langsung memfungsikan, langsung tahu-tahu gerak. Nah, itu karena otak. Maka sibukkanlah otaknya yang belum nikah, otaknya sibukkan pada pikiran yang lain agar tegangnya itu bisa menurun. Babuman babnya orang kita apa yang mengakui siapa orang bidunubi dengan beberapa dosanya orang. Syaratnya tobat sekarang. Syaratnya tobat ini termasuk orang yang mengakui dosa-dosanya. Tapi dalam pengakuan dosanya ini tidak harus transparan, langsung mendetail itu enggak. Cukup saya pernah melakukan melanggar nyepi, itu ada cukup. Enggak usah saya pernah melakukan nyepi. Nyepinya itu di taman itu sebelah sini ini enggak usah itu enggak perlu mendetail begitu, cukup mengakui pernah nyepi saja, itu sudah merupakan pengakuan dosa. Kalau berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, wa akharin, dan orang-orang yang lain berarti selain orang munafik. Orang munafik itu tobat. Waktu itu ada 80 orang munafik yang tidak mengikuti perang Tabuk, mereka tobat. Tapi tobatnya itu enggak lahir batin, hanya alasan saja. Lah yang lain selain orang munafik ada orang lain yang tobat. Iktarafu, mengakui mereka bidzunubihim dengan beberapa dosanya. Mengakui kesalahannya, enggak ikut dalam perang Tabuk, memang enggak ada alasan. Memang malas mengakui. Khalatu, mencampur mereka amalan sholihan pada amal yang baik, wa akhara, sedangkan yang lain sayi'atan jelek. Mereka sebenarnya banyak melakukan amal baik, banyak mengikuti peperangan, tapi juga mengerjakan amal jelek. Dia tidak ikut perang. Namun asa pasti siapa Allah ayatu bahwasanya menerima tobat siapa Allah alaihim atas mereka, karena tobatnya mereka pasti Allah menerimanya. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ghafur rahim, maha pengampun, rahim lagi maha menyayangi. Ayat ini ngenai kepada sahabat Abu Lubabah dan teman-temannya.
Waktu itu mereka nggak ikut dalam perang Tabuk. Mereka menyesal mengikatkan badannya ke tiang masjid. Dia nggak mau melepas dan tidak mau ikatannya dilepas, kecuali yang melepas Nabi Muhammad sendiri. Sampai akhirnya turun ayat, Nabi akhirnya melepas. Jadi waktu Tabuk itu yang orang tobat itu ada 3 golongan. Orang munafik, termasuk Abu Lubabah, termasuk siapa golongan yang lain? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. 3 orang. Surah Taubat. Wa qala berfirman siapa Allah Ta'ala, qala berkata keduanya, Nabi Adam dan Hawa. Ini tobatnya Nabi Adam Hawa setelah makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Kalau iblis memberi nama buah itu adalah buah khuldi. Artinya buah khuldi, buah kalau dimakan bisa menjadikan kekal di surga. Ini tipuannya iblis, memberi nama khuldi. Kalau di dalam riwayat hadis, buah itu sebenarnya bermacam-macam riwayat. Ada yang menerangkan kurma, ada yang menerangkan buah tin, ada yang menerangkan anggur. Yang jelas, yang benar itu yang tidak salah. Insya Allah kalau bisa dibuka Qurannya ada 5 insya Allah. 5 atau 7 macam buah yang memberikan penjelasan tentang buah yang dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Mereka bertobat, Rabbana wahai Tuhan kami, dolamna telah menganiaya kami, angkusana pada diri kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Wa ilam takut dan jika tidak mengampuni engkau lana kepada kami, wa tarhamah dan tidak mengasihi engkau pada kami, lanakuna niscaya ada sungguh kami, iku minal khosirin dari orang-orang yang rugi. Singkat ceritanya, akhirnya Allah menerima tobatnya Nabi Adam dan Hawa. Tapi ada kafarohnya. Kafarohnya diturunkan dari surga dan turunnya dipisahkan dari istrinya. Nabi Adam turun di Hindia, sedangkan Ibu Hawa turunnya di Jeddah. Artinya Jeddah, nenek. Jadi tempat awal yang menempati tanah itu adalah neneknya manusia, yaitu Ibu Hawa, namanya Jeddah. Dan Nabi Adam di India ketemu lagi di suatu tempat sehingga dinamakan Arafah, bumi perkenalan, tepatnya di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Gunung ketemunya 2 saling mencintai yang putus begitu lama. 40 tahun lamanya baru ketemu lagi. Itu berat, itu kafarnya diangsingkan sampai seperti itu saudara. 40 tahun. Anak Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah, pada jasa maka membaca tasahud siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa ketika duduk siapa Nabi. Ketika Nabi duduk di hadapan istrinya Aisyah, Nabi syahadat memberikan nasihat. Sumakala Nabi, amma batu adapun setelah itu, ya Aisyah, hai Aisyah. Waktu itu Nabi memanggilnya dengan panggilan yang biasa, tidak panggilan mesra. Ya Aisyah, karena ada isu istrinya melakukan zina dengan Sofwan bin Mu'affal di waktu perang Bani Mustalik atau Muraisi. Yang waktu itu si Aisyah naik onta, karena waktu itu wanita umumnya termasuk Aisyah krempeng, ceking, kurus, sehingga yang mengangkat tandunya Aisyah itu nggak merasa pangkling, nggak merasa heran karena ringan badannya Aisyah. Ternyata Aisyah waktu itu pinjem kalung, ternyata jatuh, dicari-cari, singkat ceritanya sampai ditinggal pergi. Ketemunya ternyata kalung itu diinjak atau dirogoi onta. Begitu ontanya pergi baru ketemu, tapi Aisyah sudah ketinggalan. Akhir ceritanya
ditemukan oleh pasukan yang terakhir pengontrol tim PU. Ini ketemu, yaitu dia adalah Sofwan bin Mu'attal, padahal dia berbicara kepada Aisyah hanya ungkapan yang didengar Aisyah hanya kalimat istirja. Saat pertama kali ketemu Aisyah sedang ngantuk karena menunggu barangkali pasukan kembali lagi. Hanya itu yang didengar padahal. Tapi akhirnya naik onta, dituntun. Ternyata di Madinah disebarkan kabar isu yang jelek oleh orang munafik Ubaidullah Abdullah bin Ubay bin Salul kalau Aisyah berbuat zina dengan Sofwan. Singkat ceritanya panjang-panjang, Aisyah didudukkan oleh Nabi dinasehati. Isi nasihatnya apa? Fa innahu makasnya kelakuan. Pada balagoni sungguh sampai ni padaku angki dari kamu. Apa kada wa kada. Dik, saya dengar ada berita kamu melakukan ini. Fa'in kunti, maka jika ada engkau, itu bariatan wanita yang cuci tangan, tidak berbuat zina, fasayurki maka akan membersihkan padamu siapa Allah. Kalau kamu betul-betul tidak berbuat zina, pasti Allah akan membersihkan kamu. Dengan Allah menurunkan ayat. Tapi fa'in kunti maka jika ada kamu buat mamti sengaja kamu berbuat kamu bidanbin dengan dosa, fastaghfiri maka mintalah ampun engkau Allah pada Allah. Akui saja, lalu dengan minta ampun kepada Allah. Watubi dan tobat kamu ilahi pada Allah, tobatlah kepada Allah. Karena apa? Fa'inal abda maka hamba tidak taroka ketika mengakui dia bidanbin dengan dosa, sumataba kemudian tobat dia, taba maka menerima tobat siapa Allah alih atas hamba. Karena hamba ketika mengakui dosanya lalu tobat, Allah menerima tobatnya. Al-Hadis, ini riwayat hadisnya panjang. Kalau yang diambil hadis ini pengakuan dosa. Berarti orang syarat untuk bertobat mengakui dosanya. Kalau dosa sesama anak Adam, berarti mengakui dosanya kepada siapa? Kalau dosa sesama anak Adam, mengakui dosanya kepada siapa? Yang bersangkutan. Mbak, maaf Mbak ya, saya telah berbuat dosa sama kamu. Apa? Aku ngerasani kamu Mbak. Oh iya, saya maafkan. Tapi apa kesalahan kamu ngerasani apa? Kamu tak rasanya kalau makan banyak ya Mbak. Loh. Oh enggak tak maafkan ya, enggak boleh begitu. Sudah diomongkan malah. Jadi ngerasani, udah ngomong ngerasani enggak perlu diungkapkan. Enggak usah ngomong, cukup saya minta maaf ngerasani. Kecuali kalau pihak yang dirasani ngomong, "Apa kamu ngerasani saya?" Ya, kalau ya orang yang baik ya mau melapang dada memberikan pintu maaf. Babul istighfari, babnya minta ampun liman bagi orang taba yang tobat siapa orang. Babnya minta ampun bagi orang yang tobat. Wa qala azza wa jalla, berfirman siapa Allah, Maha Mulia siapa Allah dan Maha Agung siapa Allah. Walakin dan orang-orang tidak fa'alu ketika berbuat mereka fakisatan pada jelek. Fakisa ini dosa-dosa yang keji, jelek menurut masyarakat, dosa besar termasuk zina, mencuri termasuk. Al-zalamu akan menganiaya mereka angfusahum pada diri mereka. Zakaru maka ingat mereka tobat Allah pada Allah, ingat dengan tobat atau sholat tobat. Fastaubaru maka minta ampun mereka lidunubim pada beberapa dosa mereka dengan istighfar. Minimal istighfar yang paling pendek astaghfirullah. Yang sedang astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Termasuk yang panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Raja istighfar. Wa ma yaghfiru dan tidak ada yang mengampuni adzunub pada beberapa dosa sapa ilallah kecuali Allah. Yang bisa mengampuni dosa adalah
Allah. Tapi yang jelas orang yang tobat lahir batin mengakui dengan hatinya betul Allah menerima tobatnya. Karena dalam Quran yang tidak diterima tobatnya adalah orang yang tobat di waktu sakratul maut atau tobat setelah dia mati. Berarti sebelum mati masih ada peluang Allah menerima tobatnya. Yang tahu orang yang tobat itu sendiri. Untuk usaha banyak berbuat kebaikan. Hadatsana Hisam bin Ammar, hadatsana Hatim bin Ismail wal Walid bin Muslim qala hadatsana Muhammad bin Ajlan anil Qaqa bin Hakim an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Innal mu'min sesungguhnya orang iman tidak apa ketika mengerjakan dosa dia. Kanat maka ada apa nuktatun titik atau noda cap sauda yang hitam fi qalbi di dalam hatinya, dicap hitam hatinya. Fa in taba maka jika tobat wa naja dan mencabut dia tobat dan mencabut titik hitamnya dengan praktek tobat, wastaghfara dan minta ampun dia, minta maaf, sukila maka dibersihkan apa qalbu hatinya, maka noda hitam itu dibersihkan dari hatinya. Fa in jada maka jika tambah siapa anak Adam tambah berbuat dosa, dia enggak tobat, jadat setelah dal ada alifnya dicoret, maka tambah apa titik hitam. Kalau dia enggak tobat, cukup banyak dosa, maka titik hitamnya tambah banyak. Fadzalika maka demikian itu arron titik hitam, noda hitam. Alladzi yang zakaru telah menyebutkan pada yang alladzi siapa Allah fi kitabihi di dalam kitabnya Allah. Itu adalah noda hitam yang Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu ayat 83. Itu nomor surat 83. Itu 82 atau 83? Nomor surat 83 yaitu surat Mutaffifin ayatnya 14. Ayat 14. Isinya kala jangan begitu, bal balik rona mencap hitam, mensetetelkan memberi noda hitam siapa Allah ala qulubihim atas beberapa hati mereka, ma pada apa-apa kanu yang telah ada mereka yaksibun mengerjakan mereka. Ini karena perbuatannya, karena perbuatan dosanya yang tidak ditobati. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Ahmad bin Amr bin Murrah as-Sindi, hadatsana Abi Umar bin Murrah, qala sami'tu Bilal bin Yasar bin Yaid qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi, "Sami itu mendengar aku Abi pada bapakku, yukasisuni bercerita siapa bapak ini padaku pada hadis anjadi dari kakekku. Anaknya kakek kami mendengar siapa kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi. Man barang siapa pola yang mengucapkan siapa orang, ini contoh lafaz istighfarnya. Astaghfirullah, minta ampun aku Allah kepada Allah alladzi yang la ilaha tiada tuhan illa huwa kecuali Allah. Al hayyul qayyum. Allah itu adalah huwa iku al hayyul qayyum. Zat yang maha hidup, al qayyum lah jumeneng, berdiri sendiri. Atau yang meramut. Atau bisa lafadznya al-hayyal qayyuma. Kalau al-hayyal qayyuma ini sebagai badal dari lafadz Allaha. Rupanya Allah yaitu al-hayyal qayyuma. Wa tubu dan tobat aku ilai kepada Allah. Ghufira maka diampuni siapa orang, dosanya diampuni. Wa in kana walaupun ada dia qad sungguh lari dia minajahdi dari barisan perang, walaupun dia lari dari perang. Hadatsana Ikan bin Amr, hadatsana Walid bin Muslim, hadatsana Hakam bin Mus'ab, hadatsana Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas an Abi an-Nausnya Abi hadatsau bercerita siapa Abi kepada Muhammad Ani bin Abbas an-Nausnya Ibnu Abbas hadatsau bercerita siapa Ibnu Abbas kepada Abi. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lazima yang merutinkan dia
al-istighfar pada membaca istighfar rutin, ja'ala maka menjadikan siapa Allah lahu untuknya dia min kulli dhaiqin dari tiap-tiap tempat sempit makhrajan pada tempat keluar, dikasih jalan keluar. Wa min kulli hamin dan dari tiap-tiap susah farajan pada kelonggaran, susahnya dilonggarkan, dihilangkan. Wa razaqahu dan memberi rezeki siapa Allah pada orang min haitsu la yahtasibu dari mana tidak menyangka dia. Nah ini yang kadang-kadang saya sendiri juga kita semuanya kadang-kadang belum bisa, walaupun ringan tapi banyak lupanya ya. Ya semoga saya sudah sekalian menjadi orang yang ahli membaca istighfar. Babu qaulin Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan an-nadamu. Itu an-nadamu, yang benar an-nadamu. Menyesal itu taubatun tobat. Menyesal itu termasuk tobat, syaratnya tobat. Qala Allah azza wa jalla, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfu. Fa-nya di dhamma. Anfu sahum. Zakaru setelah wawu ditambahi alif. Orang-orang yang mengerjakan kejelekan dan menganiaya dirinya, zakaru maka ingat mereka Allah pada Allah. Alifnya double ya. Alifnya gandengannya wawu sebagai tanda isim jamak mudzakkar mudzakkar salim, sedangkan alif satunya gandengannya Allah. Fastaru maka minta ampun mereka lidzumin karena dosa-dosa mereka, minta istighfar. Wa may yaghfiru dan tidak ada mengampuni adzunuba pada beberapa dosa siapa Allah kecuali Allah. Tidak ada yang memaafkan beberapa dosa kecuali Allah. Walam yusiru, lah ini tidak menetapkan mereka, tidak mengulangi mereka alama atas apa-apa fa'alu yang telah mengerjakan mereka. Berarti menyesal betul, berusaha tidak mengulangi. Wa sedangkan mereka ya'lamun mengetahui mereka. Sedangkan mereka mengetahui. Kalau hadis yang lain, orang iman itu tidak disengat di dalam satu lubang atau dua lubang. Jadi orang iman itu tidak disengat satu lubang atau dua lubang. Artinya orang iman yang berbuat salah kemudian tobat, berusaha tidak mengulangi salah yang telah ditobati. Berusaha untuk tidak mengulangi. Hadatsana Hisham bin Amr, hadatsana bin Abdul Karim Al-Jarihi an Zaid bin Abi Maryam an Abi Maqilin. Kala berkata siapa Ibnu Maqil, "Dakhaltu masuk aku ma'afi bersama bapakku, masuk ala Abdillah ke rumahnya Abdillah. Fasami itu maka mendengar aku pada Abdillah, yaqul berkata siapa Abdillah? Aku mendengar dari Abdillah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dicorek. Dobol. Yaqulunya dicorek. An-nadamu adapun menyesal dari perbuatan dosanya ikut taubatun tobat. Qala maka berkata lalu kepada Abdillah siapa abi bapakku. Dia bertanya menegaskan a'anta, maksudnya begitu. Anta artinya a'anta, menyimpan kalimat istifham. Adakah kamu ikut samita mendengar kamu an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo bersabda siapa Nabi, an-nadamu taubatun. Benar itu? Qala menjawab siapa Abdillah, na'am, jelas. Kalau anak sekarang jelas. Saya dengar dari Nabi. Babul kafarati, babnya kafarah, pelebur liman bagi orang tabah yang tobat siapa orang. Apa kafarahnya orang yang tobat? Kalau Allah berfirman siapa Allah azza wa jalla, khud mengambillah kamu min amwalihim dari harta mereka, sodakotan menjadi sodakoh. Kafarah pelebur dosa. Tutahiru mensucikan kamu humana mereka, mensucikan dari dosa. Wa tuzakihim dan mensucikan kamu Muhammad humana mereka juga dari dosa. Biha dengan harta. Berarti dengan harta itu bisa mensucikan dosa. Kalau ayat ini hubungannya dengan asbabun nuzulnya tentang sedekah.
sedekah sebagai kafarohnya tobat. Tapi pengertian umumnya ini bukan pengertiannya sedekah artinya zakat. Zakat itu membersihkan dari dosa. Wa sholli tambahi wawu berharakat fathah dan mendoakanlah rahmat kamu Muhammad alim atas mereka. Doakan rahmat. Inna sholatakasnya doa rahmat engkau iku sanakanun menjadi ketenangan lahum bagi mereka. Menjadi ketenangan bagi mereka. Wallahu adapun Allah iku samiun alim maha mendengar lagi maha mengetahui. Alam yang lamu adakah tidak mengetahui mereka? Apa mereka enggak tahu anallah ya Allah iku dia Allah iku yakbalu menerima siapa Allah? Allah menerima atau bata pada tobat min ibadi dari beberapa hambanya Allah. Bukankah mereka tahu Allah menerima tobat kepada hambanya? Yaitu ayat khusus mengambil siapa Allah as-sodaqat pada beberapa sodaqah. Termasuk sebagai wujud tobatnya Allah mengambil sodaqah, banyak infak sodaqah. Wa Allah dan ya Allah iku wa dia Allah iku at-tawwab dan yang menerima tobat ar-rahim lagi maha menyayangi. Pokoknya selama tidak sakaratul maut tobat itu. Hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus qala Ahmad wa hadatsana Ambasa hadatsana Yunus an Ibnu Syihab akhbarani Abdurrahman bin Ka'ab qala akhbarani Abdullah bin Ka'ab. Wa kana dan ada siapa Abdullah iku qaidah Ka'ab tukang nuntunnya Ka'ab. Tukang penuntunnya Ka'ab. Min bani dari beberapa anaknya Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab, Abdullah termasuk anaknya yang menjadi petugas menuntun bapaknya. Ka'ab namanya Ka'ab bin Malik. Hina amiyah ketika buta siapa Ka'ab. Qala berkata siapa bila. Sami itu mendengar aku Ka'ab bin Malik bapaknya. Di kabisi di dalam ceritanya Ka'ab, sejarahnya Ka'ab tentang ayat wa ala salatah allatina kullifu. Wa ala salatah dan atas 3 orang, artinya Allah menerima taubatnya 3 orang. Surat Taubat ayat 114. Yaitu alladzina orang-orang kulifu yang ditunda mereka. Ditunda penerimaan tobatnya. Sampai ceritanya berapa hari? 50 hari. Ditunda penerimaan tobatnya. Jadi dikasih oleh Allah istilahnya cobaan sebagai sanksi atas kesalahannya. Qala berkata siapa Ka'ab dalam kaitannya ayat itu 3 orang itu Ka'ab bin Malik itu sendiri, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah, lam alif lam Hilal bin Umayyah alif mim ya tak marbuta, terus Murarah ibnu Rabi, Murarah mim ra tak marbuta, ibnu Rabi alif lam ra ba ya ain, Murarah ibnu Rabi'ain, Hilalu ibnu Umayyah, Ka'bu ibnu Malikin. 3 orang. Kalau berkata siapa Ka'ab? Di akhir hadis di dalam akhir ceritanya Ka'ab. Di dalam akhir ceritanya Ka'ab dia berkata, "Inna min taubati, sesungguhnya termasuk taubatku, an aqli'a bahwasanya menyerahkan aku." Makna aslinya mencabut, artinya menyerahkan. Min tambahi mim nun min mali dari hartaku sedekatan menjadi sedekah ilallah untuk Allah. Hartaku saya serahkan untuk Allah sebagai kafarohnya. Wa rasuli dan utusan Allah, berarti untuk sabilillah. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amsik menahanlah kamu ba'da malik pada sebagian harta kamu. Ya kamu tahan, jangan kamu serahkan semua. Bahwa maka menahan itu khairun lebih baik laka bagi kamu. Itu lebih baik bagi kamu. Berarti kesimpulan tobat itu pertama di dalam tobat itu syaratnya tidak saat sakratul maut. Kemudian syarat tobat yang pertama apa? Tobat nasuka mengakui kesalahannya. Yang kedua membaca istighfar. Yang ketiga
getun, berusaha tidak mengulangi lagi. Yang keempat, siap menjalankan kafarah. Babun adapun ini bab fi syukril ma'ruf, di dalam mensyukuri kebaikan. Qala Allah azza wa jalla, wa idzan ketika itu ta'adzana memberitahu siapa rabbukum Tuhan kalian. La in syakartum, jika niscaya jika syukur kalian, la zidanakum, niscaya menambah sungguh aku kepada kalian, menambah kenikmatannya. Wala in kafartum, jika kufur kalian tidak syukur, ketahuilah inna adzabi sesungguhnya siksaku ikulah satu niscaya sangat berat. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Rabi' bin Muslim an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi, la yashkuru, tidak bersyukur Allah kepada Allah, enggak bersyukur kepada Allah siapa man orang, la yashkuru yang tidak bersyukur siapa orang al-nasa pada manusia. Tidak dikatakan syukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur sama manusia yang menyebabkan mendapatkan nikmat. Kalau dalam kitab adab, syukur itu minimal menyanjung dengan ucapan alhamdulillah jazakallahu khairan. Minimal itu kalau mampu membalas. Hadatsana Mansur bin Ibnu bin Muzakim, hadatsana Jarrah bin Fulaih an Abi Abdurrahman an Sa'di an Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar, di atas mimbar. Man barang siapa lam yaskur, yang tidak syukur dia al-qalil pada sesuatu yang sedikit, enggak syukur, lam yaskur maka tidak bersyukur dia al-kafir pada sesuatu yang banyak. Kalau sedikit pemberian, pertolongan, apa saja yang sedikit kok enggak syukur, yang banyak berarti dia enggak syukur. Waman barang siapa lam yaskur, yang tidak syukur dia an-nasa pada manusia yang berbuat baik, yang menyebabkan dia mendapatkan nikmat, lam yaskur maka tidak syukur dia Allah kepada Allah, berarti enggak syukur sama Allah. Wa tahaddus adapun menceritakan binikmatillah, dengan nikmat Allah, iku syukur, menceritakan nikmat Allah itu syukur. Tapi ya dilihat-lihat, ya cerita enggak apa-apa, tapi kalau ceritanya pamer, menyombongi, itu berarti bukan syukur, justru menjadikan enggak rukun itu. Sombong. Wa tarakwa, dan meninggalkan bercerita, diam saja, itu kufur, enggak kufur terhadap nikmat. Ini diam, enggak mau cerita, enggak mau infak, nah ini. Wal jamaah, dengan jamaah rahmatun rahmah, wal firqatu, dan pecah belah itu adapun siksaan. Babun, qala Allah azza wa jalla, wa man barang siapa yu'adzim, yang mengagungkan dia sya'air Allah, pada beberapa syair-syairnya Allah, tanda agama Allah diagungkan, apa tempat ibadah, apa masjid, apa Al-Qur'an, sebuah kitab, fa inna maka dia mengagungkan iku min taqwallah, termasuk takwa Allah. Mengagungkan itu berarti wujud takwa kepada Allah. Babun, pasal ke bawah targetnya. Kalau berfirman siapa Allah jalla ma'akum, siapa dikruhu sesebutan Allah. Allah berfirman yang ma'akum sesebutannya, waladina, dan orang-orang jadi yang mempersungguh mereka fina, di dalam kami, maksudnya di dalam agama kami, apa mencari ilmu apa saja. Lana dianaum, niscaya menunjukkan sungguh kami Allah pada mereka, subulana pada jalan kami Allah. Saya tunjukkan pada jalanku Allah. Wa innallaha di kasroh, dan sesungguhnya Allah itu lama al-muslimin, niscaya bersama orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang mempersungguh. Surat Ankabut ayat 69. Dipaskan terakhir. Bagus doa, babnya doa. Kalau berfirman siapa Allah Ta'ala, kalau berfirman siapa Rabbukum Tuhan kalian. Uda'uni, berdoalah kalian nih padaku, astajib. Di atasnya alif ada hamzah ya. Iya. Hamzah apa titik? Kalau ada titik misalnya, itu dihilangkan saja barangkali. Astajib, alifnya itu kosongan aja. Astajib, maka mengabulkan aku Allah lakum kepada kalian, mengabulkan doa kalian.
Innalladzina si orang-orang yang takbir yang sombong mereka, sombong artinya nggak mau doa, an ibadati dari ibadah kepadaku. Karena doa termasuk ibadah, nggak mau doa. Saya dahuluna akan masuk mereka jahannama pada neraka jahanam dakhirin dengan orang-orang yang hina. Maka mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.